Bab 1101, meraih ketenaran setelah pertempuran pertama mereka, 11. Dia ingin menyakitinya, tetapi dia tidak dapat menyentuhnya. Pertarungan yang membuat frustrasi seperti ini membuat senior brother Zhou sangat tertekan. Pada saat yang sama, senyum dan ekspresi santai di wajah Elder Wen dan Luo Fan langsung runtuh. Terlalu tidak tahu malu, Luo Fan menggertakkan giginya saat melihat Shen Yanxiao. Awalnya dia mengira Shen Yanxiao akan hancur, tetapi dia tidak menyangka Shen Yanxiao begitu pintar untuk memikirkan cara seperti itu dalam pertempuran yang begitu sengit. Apa yang harus kita lakukan? Kurasa orang dari Istana Bintang Rusak itu tidak bisa menghubungi Shen Yanxiao lagi. Penatua Wen merasa cemas. Strategi Shen Yanxiao membuatnya gugup. Luo Fan tidak mengatakan apa-apa. Dalam hal pengobatan herbal, ia dianggap profesional, tetapi dalam hal bertarung, ia benar-benar pemula. Bahkan jika ia memiliki keterampilan yang dibutuhkan, ia tetap akan kalah jika mereka bertarung. Suasana hati Elder Wen dan Luo Fan menjadi buruk. Di sisi lain, Long Fei dan Long Shueyao kagum dengan kemampuan adaptasi Shen Yanxiao. Long Fei memiliki banyak pemanah hebat di bawahnya, tetapi jarang ada orang yang begitu inovatif. Sebelumnya, Shen Yanxiao telah dipukuli secara pasif. Di bawah tekanan mental seperti itu, dia tidak kehilangan arah dan menemukan strategi yang bagus untuk membalikkan medan perang. Ketahanan mentalnya memang luar biasa. Hujan panas Shen Yanxiao tidak berhenti sejenak pun. Dia praktis telah mengirim semua keluhannya kembali ke kakak senior Zhou. Meskipun kakak senior Zhou kuat, dia sudah kehabisan akal dalam situasi saat ini. Dia tidak bisa mengenai Shen Yanxiao, tetapi Shen Yanxiao dapat dengan mudah menembakkan anak panah ke arahnya. Yang lebih menjijikkan lagi adalah bahwa burung vermilion berada di sisinya untuk mendukungnya. Saat ini, kakak senior Zhou sudah kehabisan akal. Dia tidak dapat memikirkan metode apapun untuk mengubah situasi saat ini. Di sisi lain, 8 anggota Istana Bintang Rusak terlibat dalam pertarungan sengit melawan Lan Fengli. Energi Lan Fengli tampak tak berujung saat ia terus menyerang para paladin dan ahli pedang di depannya. Totem di tangan kedua imam besar di belakang tak henti-hentinya berdatangan, tetapi kekuatan sihir mereka terbatas. Saat tinju Lan Fengli menjadi semakin ganas, kekuatan sihir kedua imam besar hampir habis. Jika mereka tidak dapat menambahkan lebih banyak perisai suci pada para paladin, blokade mereka terhadap Lan Fengli akan hancur total. Mereka semua ketakutan. Lan Fengli bagaikan dewa pembunuh yang tiada taraf. Ia memancarkan niat membunuh yang kuat dari ujung kepala hingga ujung kaki. Setiap serangan ditujukan ke leher atau dada lawan. Selama ia berhasil menembus pertahanan mereka, ia akan mengakhiri hidup seseorang dalam satu gerakan. Mereka yang berasal dari Istana Bintang Pecah ingin menangis. Mereka tidak pernah menyangka bahwa misi yang tampaknya sederhana itu akan berubah menjadi pertempuran yang mengerikan. Keganasan pemuda di hadapan mereka telah jauh melampaui lawan-lawan mereka sebelumnya. Jika mereka sedikit saja lalai, hanya kematian yang menanti mereka. Tidak ada yang berani menurunkan kewaspadaan mereka saat itu. Namun, tidak peduli seberapa gigih mereka, sihir dan aura pertempuran mereka pada akhirnya akan habis. Dengan serangan terus-menerus Lan Fengli, sihir kedua pendeta itu segera habis. Lapisan terakhir perisai suci pada paladin dihancurkan oleh Lan Fengli. Detik berikutnya, tangan kanan Lan Fengli telah menembus baju besi ringan paladin dan dadanya. Diiringi teriakan melengking, jemari Lan Fengli mencengkeram erat jantung yang berdarah. Tatapan dinginnya menyapu orang-orang dari Istana Bintang Rusak yang seperti burung yang terkejut. Hanya dengan dentingan busur panah. Bab 1102, meraih ketenaran setelah pertempuran pertama mereka, 12. Kematian paladin itu menandakan runtuhnya pertahanan Istana Bintang Pecah. Di antara mereka berdelapan, paladin terakhir adalah garis pertahanan terakhir mereka. Lan Fengli maju dengan penuh kemenangan, dan ke-10 jarinya tiba-tiba terentang dan menjadi sangat tajam. Kuku-kukunya yang lebih tajam dari belati langsung menggorok leher kedua pendekar pedang itu. Luka di leher kedua pendekar pedang itu menyemburkan darah panas, berceceran di seluruh tubuh Lan Fengli. Pada saat itu, dia bagaikan roh jahat dari kolam darah neraka. Hanya melihatnya saja membuat semua orang gemetar ketakutan. 4 dari 9 ahli kelas 2 dari Istana Bintang Rusak telah tewas, dan 5 sisanya bukanlah lawan Lan Fengli. Mereka bagaikan anak panah di ujung lintasan saat mereka mundur ketakutan di bawah tatapan Lan Fengli.
Mereka ingin berteriak memanggil kakak senior Zhou untuk membantu mereka, tetapi saat mereka berbalik, mereka melihat sosok Shen Yanxiao melesat di atas kepala mereka seperti hantu. Saat ini, burung vermilion menarik semua perhatian kakak senior Zhou, dan senyum dingin tersungging di bibir Shen Yanxiao saat dia menembakkan anak panah ke arah punggung kakak senior Zhou. Hati-hati, teriak kelima ahli kelas 2 dari Istana Bintang rusak serempak. Detik berikutnya, kakak senior Zhou menghindari serangan Vermilion Bird sebelum menghindar ke kiri dalam keadaan menyedihkan, nyaris menghindari serangan Shen Yanxiao. Tepat ketika semua orang mengira bahwa saudara senior Zhou aman, cahaya perak melintas di mata mereka. Dalam sekejap mata, sebuah anak panah dengan ganas menembus leher rapuh kakak senior Zhou. Sampai detik terakhir, kakak senior Zhou tidak menyadari apa yang telah terjadi. Dia tidak akan pernah mengerti dari mana datangnya anak panah mematikan itu. Kakak senior Zhou terjatuh dalam genangan darah, meninggalkan mereka berlima dalam keputusasaan. Shen Yanxiao mendarat kembali di tanah. Dia mengarahkan 5 anak panah ke 5 ahli kelas 2 yang terkejut. Di belakang mereka, Lan Fengli mendekat selangkah demi selangkah. Keputusasaan menyelimuti mereka semua. Tak pernah sekalipun mereka menduga bahwa misi tersebut akan membawa malapetaka seperti itu. Mereka diberitahu bahwa mereka berhadapan dengan pemanah sihir yang baru saja dipromosikan, jadi mengapa? Mereka kehilangan seorang pendekar pedang agung dan 4 pakar kelas 2. Shen Yanxiao, apakah kau benar-benar ingin melawan Istana Bintang rusak? Salah satu ahli kelas 2 menatap Shen Yanxiao dengan ngeri dengan wajah pucat. Pada saat itu, mereka tidak lagi merasa tak terkalahkan seperti saat mereka datang. Hati mereka dipenuhi rasa takut. Bahkan jika mereka mengucapkan kata-kata yang sama, mereka masih gemetar. Shen Yanxiao melengkungkan bibirnya dan memiringkan kepalanya untuk melihat kelima ahli yang seperti anjing liar. Bukannya aku ingin melawanmu, tapi kau tidak akan membiarkanku pergi. Aku tidak akan membalas kecuali aku diprovokasi. Jika kau tidak ingin membiarkanku pergi, jangan bilang aku harus meregangkan leherku dan menunggumu memenggalnya. Dia adalah seseorang yang menganjurkan perdamaian. Tidak. Kami tidak punya niat untuk melawanmu. Pasti ada kesalahpahaman di antara kita. Para tetua tidak meminta kami untuk membunuhmu, mereka hanya ingin memperingatkanmu. Itu, kakak senior Zhou yang menyimpan dendam padamu karena kematian Ruan Yingze. Karena itu, dia ingin membunuhmu. Para tetua Istana Bintang rusak, mereka benar-benar tidak punya niat untuk membunuhmu. Pada titik ini, martabat dan sikap mereka sebagai ahli telah dibuang ke belakang pikiran mereka. Mereka hanya ingin terus hidup, jadi mereka menyalahkan kakak senior Zhou yang sudah meninggal. Bab 1103, meraih ketenaran setelah pertempuran pertama mereka 13. Oh, Shen Yanxiao tersenyum. Tidak ada yang tahu apa yang sedang dipikirkannya. Kapan Istana Bintang rusak menjadi begitu mudah diajak bicara? Mereka bahkan rela membiarkanku hidup. Salah satu pakar kelas 2 langsung berkata, itu benar. Kami tidak berbohong kepadamu. Kami tidak tahu apa yang dipikirkan tetua, tetapi ketika dia memberitahu kami tentang misi itu, dia memang memperingatkan kami untuk tidak membahayakan nyawamu. Dia hanya berkata, untuk menyingkirkan orang-orang di sekitarmu dan menekanmu. Senyum Shen Yanxiao semakin dalam. Bukannya dia tidak percaya dengan kata-kata mereka, tapi tindakan Broken Star Palace cukup menarik. Dia tidak ingin membunuhnya, sang dalang, tetapi malah membantai bawahannya. Dari sudut pandang manapun, itu tampak aneh. Apakah kamu tidak akan membunuhku? Shen Yanxiao tersenyum lebih cemerlang. Kelima ahli dari Istana Bintang rusak mengangguk. Mereka percaya bahwa Shen Yanxiao bukanlah orang bodoh. Jika dia membunuh mereka semua, dia tidak akan pernah berdamai dengan Istana Bintang rusak. Dia tidak ingin menciptakan musuh yang begitu menakutkan untuk dirinya sendiri. Shen Yanxiao meletakkan clemence-nya dan mereka berlima menghela napas lega. Shen Yanxiao tersenyum dan berkata, membunuh orang-orang di sekitarku tidak ada bedanya dengan membunuhku. Kelima ahli dari Istana Bintang rusak tercengang. Detik berikutnya, Shen Yanxiao mengumumkan kematian mereka. Xiao Feng, bunuh mereka. Apa? Kelima ahli dari Istana Bintang rusak ingin memohon lebih banyak lagi agar nyawa mereka diampuni, tetapi Lan Fengli, yang telah tiba di belakang mereka, tidak memberi mereka kesempatan untuk berbicara. Dalam sekejap mata, 5 mayat tergeletak di depan Shen Yanxiao. Jari-jari Lan Fengli meneteskan darah saat dia berdiri terpaku di tempat. Dia bahkan tidak melirik orang-orang yang telah dia bunuh.
Ketika matanya yang dipenuhi dengan niat membunuh bertemu dengan mata Shen Yanxiao, niat membunuh itu memudar dalam sekejap dan ketergantungan yang jelas dan murni menutupi matanya sekali lagi. Tidak masalah apakah itu membunuh 100 atau 1000 orang, asal itu permintaannya, dia akan melakukan apa saja untuknya. Shen Yanxiao mencibir sambil melihat mayat-mayat di tanah. Pada akhirnya, para ahli dari Istana Bintang Rusak hanyalah sekelompok orang munafik yang percaya diri mereka tidak pernah salah. Dengan kekuatan mereka, mereka dapat mengabaikan perintah dan membunuhnya. Hanya ketika kekuatan mereka kurang, mereka mengingat nasihat para tetua. Sungguh lelucon, jika dia tidak membunuh kakak senior Zhou, mereka tidak akan membiarkannya pergi. Perubahan sikap mereka hanya sekadar ketakutan mereka terhadap kematian yang berbicara. Apakah mereka benar-benar percaya bahwa semua orang di dunia ini sama seperti mereka? Selama dia masih hidup, orang-orang di sekitarnya dapat dikorbankan sesuka hatinya. Sayangnya, Shen Yanxiao bukanlah orang yang murah hati. Dia sangat picik, terutama jika menyangkut kehidupan orang-orang di sekitarnya. Dia tidak akan pernah membiarkan siapapun menganggap siapapun di sekitarnya sebagai korban. Ke-10 anggota Istana Bintang Pecah telah tewas dalam pertempuran, tetapi pihak Shen Yanxiao tidak mengalami kerusakan apapun. Sulit dipercaya bahwa dia dapat melakukan hal seperti itu. Long Fei menatap Shen Yanxiao dengan penuh kepercayaan dan keterkejutan, namun ada pula rasa kagum. 2 orang dan seekor binatang mistis bertarung melawan 10 ahli Istana Bintang Rusak, dan mereka berhasil lolos tanpa cedera setelah membunuh mereka semua. Bahkan Long Fei tidak dapat mencapai prestasi yang begitu cemerlang. Dengan kemampuannya, dia paling-paling hanya bisa berhadapan dengan 1 orang ahli dari Istana Bintang Rusak. Bahkan kakak senior Zhou bukanlah seseorang yang dapat dia hadapi. Namun, Shen Yanxiao berhasil melakukannya. Padahal usianya baru 14 tahun. Bab 1104, meraih ketenaran setelah pertempuran pertama mereka, 14. Ekspresi Elder Wen dan Luo Fan sangat tidak sedap dipandang. Mereka tidak pernah menyangka akan mengalami hal seperti ini. 10 ahli Istana Bintang Rusak telah dibantai oleh Shen Yanxiao dan pemuda misterius itu tepat di depan mata mereka. Mereka adalah 9 ahli kelas 2 dan seorang ahli kelas 2 yang hebat. Bahkan untuk sebuah negara, akan sulit bagi mereka untuk mengeluarkan barisan yang begitu kuat. Namun, Shen Yanxiao, Vermilion Bird, dan Lan Fengli telah memusnahkan barisan yang tak terkalahkan di depan mata mereka. Dalam sekejap, Penatua Wen merasakan hawa dingin menjalar ke seluruh tubuhnya. Penghinaan yang ditunjukkannya terhadap Shen Yanxiao telah berubah menjadi hawa dingin yang mengalir di nadinya. Seberapa mengerikankah gadis kecil ini? Dia telah berhasil menembus promosi kelas 2 di usia 14 tahun dan juga telah menandatangani kontrak dengan Vermilion Bird. Tidak hanya ada 5 ahli kelas 2 yang menjanjikan di sisinya, tetapi ada juga dewa pembunuh super yang dapat langsung membunuh 9 ahli kelas 2. Ketidaksukaan dan kebencian telah berubah menjadi rasa bersalah dan takut karena kekuatannya yang mengerikan. Pada saat itu, Penatua Wen menyesal menentang Shen Yanxiao pada awalnya. Mengapa dia harus bersikap kasar padanya berulang kali? Apa gunanya diskriminasi terhadapnya? Dia bahkan berani membunuh orang-orang dari Istana Bintang Rusak, apalagi seorang tetua dari Kerajaan Ketujuh. Wajah Elder Wen pucat pasi. Ia bahkan telah mengutuk geng di dalam hatinya ratusan dan ribuan kali. Jika bukan karena permusuhan geng di terhadap Shen Yanxiao, ia tidak akan menunjukkan kebencian terhadap orang mesum yang mengerikan itu. Menentang Shen Yanxiao, itu hanya candaan. Shen Yanxiao bahkan tidak peduli dengan Istana Bintang yang rusak. Bagaimana dengan dia? Penatua Wen gemetar ketakutan. Ia berharap bisa segera menghilang dari aula. Menatap punggung Shen Yanxiao, dia ingin mengatakan sesuatu untuk meredakan ketegangan, tetapi dia tidak berani berbicara. Namun, Shen Yanxiao bahkan tidak peduli padanya. Setelah dia berurusan dengan 10 ahli dari Istana Bintang Rusak, dia segera berkata kepada burung Vermilion dan Lan Fengli, ayo pergi dan lihat Qixia dan yang lainnya. Para ahli yang dikirim oleh Istana Bintang Rusak dibagi menjadi 2 kelompok. Satu kelompok datang untuk berurusan dengannya sementara yang lain pergi ke pavilion. Istana Bintang Pecah telah mengirim 10 ahli untuk menghadapinya sendirian. Dia bertanya-tanya bagaimana situasi dengan 5 binatang buas. Baiklah, burung Vermilion dan Lan Fengli segera mengangguk. Burung Vermilion bergegas keluar dari rumah besar itu pada saat pertama dan melebarkan tubuhnya di luar gerbang.
Lan Fengli dan Shen Yanxiao segera melompat ke punggungnya dan berlari menuju paviliun. Hingga Shen Yanxiao dan yang lainnya menghilang dari pandangan semua orang, aula utama istana Tuan Kota masih sepi seperti sebelumnya. Long Fei dan Long Shueyao khawatir akan keselamatan Shen Yanxiao, jadi mereka bergegas pergi setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Tetua Wen dan Duan Hen. Di dalam aula besar itu, hanya Tetua Wen, Duan Hen dan Luo Fan yang pucat pasi yang tersisa. Mereka memandangi ke-10 mayat yang tergeletak di lantai dan terdiam cukup lama. Penatua Wen, Luo Fan berbicara setelah waktu yang lama, tetapi sebelum dia bisa menyelesaikan ucapannya, Penatua Wen memotongnya. Tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Silakan tinggalkan Twilight City sesegera mungkin. Dia tidak ingin berpartisipasi dalam pertarungan antara Luo Fan dan Shen Yanxiao. Penatua Wen, mengapa kamu begitu takut? Perjanjian antara keempat negara masih ada. Shen Yanxiao tidak akan pernah berani menyerangmu. Ekspresi Luo Fan sangat buruk. Kebenciannya telah mencapai puncaknya ketika dia tidak melihat Shen Yanxiao terbunuh tadi. Bab 1105, meraih ketenaran setelah pertempuran pertama mereka, 15. Perjanjian antara keempat negara. Penatua Wen mencibir dan menatap Luo Fan. Shen Yanxiao bahkan tidak peduli dengan istana bintang rusak. Menurutmu seberapa besar batasan perjanjian itu terhadapnya? Hanya karena dia tidak menunjukkan kekuatannya sebelumnya, bukan berarti dia takut. Hanya saja kita belum menyentuh batasnya. Jika kita terus memusuhinya, apakah menurutmu kota-kota kita dapat menghentikannya jika dia menyerang? Jangan lupa, dia masih memiliki 8 binatang mistis di belakangnya. Istana bintang rusak akan menghadapinya cepat atau lambat. Luo Fan menggertakkan giginya. Penatua Wen tidak begitu sopan kepada Luo Fan. Kalau begitu, kita bicarakan lagi setelah kita menyingkirkannya. Kalau begitu, aku pergi dulu. Luo Fan dengan paksa menekan amarah di hatinya dan pergi dengan wajah tegang. Di reruntuhan paviliun, kelima anggota Pantom terlibat dalam pertarungan sengit dengan para ahli dari Istana Bintang Rusak. Itu jelas merupakan pertarungan 10 lawan 25, tetapi Qixia dan yang lainnya tidak dirugikan. Mereka mengandalkan kerjasama tim yang baik dengan para binatang mistis untuk menstabilkan situasi. Pertarungan seru antara kedua belah pihak membuat warga Twilight City bertepuk tangan. Mereka awalnya mengira pertarungan antara Shen Yanxiao dan Duan Hen sudah sangat sengit selama turnamen. Namun, setelah menyaksikan pertarungan antara Five Beasts dan 20 lebih ahli kelas 2, mereka hanya bisa merasakan kekaguman yang mendalam. Siapa orang-orang itu? Apakah mereka semua ahli kelas 2? Mereka yang sibuk menyaksikan pertempuran sengit itu penasaran dengan identitas para ahli dari Istana Bintang Rusak. Dalam situasi di mana promosi kelas 2 sangat jarang, sebenarnya ada organisasi yang dapat mengirim lebih dari 20 ahli kelas 2 sekaligus. Itu sungguh luar biasa. Ketika Sun Never Sets mengirim 5 pakar kelas 2 sekaligus, hal itu telah mengejutkan seluruh Twilight City. Namun sekarang, pemandangan di hadapan mereka bahkan lebih menakjubkan. Lebih dari 20 pakar kelas 2, jumlah pakar kelas 2 yang terkenal tidak lebih dari 20 hingga 30, bukan? Aku mendengar mereka menyebutkan sesuatu tentang Istana Bintang Rusak. Apa itu Istana Bintang Rusak? Aku belum pernah mendengarnya. Bagi orang awam, nama Broken Star Palace masih terlalu asing. Tiba-tiba, seorang lelaki tua berambut putih sepertinya telah mendengar tentang Istana Bintang Rusak. Ia berbisik, apa yang kalian, anak muda, ketahui? Istana Bintang Rusak adalah salah satu dari 2 organisasi paling misterius dan kuat di benua Cemerlang. Di benua Cemerlang, selain alam dewa, hanya ada Istana Bintang Rusak. Pendiri Istana Bintang Rusak adalah ahli manusia yang berpartisipasi dalam perang antara dewa dan iblis. Apakah kalian benar-benar berpikir bahwa bakat manusia telah menurun selama bertahun-tahun? Faktanya, para ahli sejati telah diundang pergi oleh Istana Bintang Rusak. Sehebat itu, bagaimana menurutmu? Kudengar para ahli dengan peringkat terendah di Istana Bintang Rusak berada di tahap awal promosi kelas 2. Kalau tidak, organisasi mana yang bisa mengirim begitu banyak ahli kelas 2 sekaligus? Begitu banyak ahli kelas 2. Semua orang menelan ludah. Hanya dengan mendengarkannya, mereka merasa bahwa Istana Bintang Rusak sangat mengerikan. Dengan perkataan lelaki tua itu, masa yang tidak mengetahui kebenarannya langsung merasakan bahwa Istana Bintang Rusak sangat kuat dan dalam benak mereka setara dengan alam dewa. Namun,
Ada seorang pemuda yang tidak terlalu memikirkan hal itu. Apakah istana bintang pecah sehebat itu? Tapi mengapa aku merasa mereka biasa saja? Lebih dari 20 ahli kelas 2 bahkan tidak bisa mengalahkan 5 pemuda. Dengan level yang sama, pada akhirnya, reputasi mereka hanya sedikit lebih baik. Aku merasa bahwa kelima pemuda dari matahari tak pernah terbenam adalah ahli yang sebenarnya. Perkataan santai pemuda itu menyebabkan orang-orang di sekitarnya menjadi tenang. Bab 1106, meraih ketenaran setelah pertempuran pertama mereka, 16. Benar saja, Istana Bintang Pecah sudah sangat kuat, tetapi lebih dari 20 ahli kelas 2 tidak mampu mengalahkan 5 pemuda dengan level yang sama. Meskipun kelima pemuda itu memiliki binatang mistis di sisi mereka, itu masih 10 lawan 25. Bahkan dengan keunggulan jumlah mereka terseret ke dalam pertarungan sengit. Jika ini tidak terjadi di mata mereka, tidak seorang pun akan pernah mempercayainya. Biasanya dalam perkelahian kelompok, siapa yang lebih unggul jumlahnya akan memenangkan perkelahian tersebut. Akan tetapi, apa yang ada di hadapan mereka membalikkan gagasan itu. Sekelompok penonton yang sebelumnya mengira bahwa Istana Bintang Rusak merupakan entitas yang maha kuasa, tidak punya pilihan selain merenungkan lebih dalam setelah mendengar perkataan pemuda itu. Jika Istana Bintang Pecah itu maha kuasa, bukankah kelima pemuda dari Sun Never Sets akan cukup kuat untuk menantang surga? Semua orang terdiam. Sebelumnya, mereka sudah merasa bahwa orang-orang di Sun Never Sets sudah cukup abnormal. Sekelompok tentara bayaran yang tidak memiliki binatang ajaib yang kuat mampu mengalahkan tim elit kota iblis fantasi dengan paksa. Seorang penguasa kota berusia 14 tahun telah menamparkan penguasa kota dari kota lain secara langsung, mengubahnya menjadi orang bodoh dalam pertunjukan seperti orang bodoh dan dalam pertempuran terakhir, 5 pakar kelas 2 dengan santai keluar dari pihak mereka, mengejutkan seluruh stadion. Saat ini, kelima orang itu bertarung secara setara melawan 25 ahli kelas 2, dan mereka hanya memanggil binatang ajaib tingkat mistis. Mereka semua adalah pakar kelas 2, tetapi kekuatan bertarung kelima pemuda itu cukup untuk melumpuhkan siapapun dari Istana Bintang Rusak. Kini setelah sampai pada titik ini, orang-orang mulai secara tidak sadar merasa penasaran tentang kota yang menghasilkan orang-orang mesum. Seperti kata pepatah, menonton pertunjukan bukanlah hal yang sulit. Para penonton menantikan pertarungan antara Broken Star Palace dan Phantom. Akan tetapi, situasi di kedua belah pihak tidak seoptimis yang dipikirkan para penonton. Meskipun Kisia dan yang lainnya sekuat binatang mistis dan memiliki kerjasama tim yang baik, mereka masih kalah jumlah. Satu orang dan satu binatang mistis harus menghadapi setidaknya 4 serangan gabungan, tekanan untuk menanggung ini tidak terbayangkan. Jika mereka tidak menandatangani kontrak darah dengan binatang mistis, mereka mungkin akan kelelahan sampai-sampai kaki mereka akan menyerah. Meski begitu, itu masih agak melelahkan bagi mereka. Para ahli dari Istana Bintang Rusak tidak menyadari betapa beratnya penderitaan Phantom. Kakak senior Qian bertanya-tanya apakah kelima pemuda ini masih manusia. Sampai sekarang, tidak ada satupun dari mereka yang menderita luka. Sebaliknya, Istana Bintang Rusak telah kehilangan 2 ahli kelas 2 secara berturut-turut. Mereka sudah menindas mereka dengan jumlah, tetapi merekalah yang kalah lebih dulu. Kakak senior Qian bahkan tidak berani membayangkan hal seperti itu akan terjadi. Kakak senior Qian memimpin 3 ahli kelas 2 untuk menghadapi Kisia. Setelah bertarung cukup lama, dia merasa semakin khawatir. Sihir tanpa mantra Kisia mirip dengan artileri manusia yang akan meledakkan mereka jika mereka sedikit ceroboh. Lebih jauh lagi, sihirnya tampaknya tidak ada habisnya dan setelah serangkaian mantra sihir tanpa mantra, dia tampaknya tidak kelelahan sama sekali. Ini sungguh keterlaluan. Kisia, mengapa kau tinggal di Phantom itu dengan kekuatanmu? Jika kau bersedia bergabung dengan Broken Star Palace, kau pasti akan mencapai tingkat yang lebih tinggi. Kakak senior Qian telah dihajar oleh mantra sihir Kisia yang tak ada habisnya sehingga ia ingin membenturkan kepalanya ke dinding karena frustrasi. Dengan pertarungan yang tampaknya tak berujung ini, ia hanya bisa membujuk Kisia untuk bergabung dengan Broken Star Palace lagi. Kisia menatap kakak senior Qian sambil tersenyum, tetapi tangannya tidak berhenti bergerak. Dia terus-menerus melepaskan 2 mantra berskala besar dengan tongkatnya dan berkata perlahan, betapapun bagusnya Istana Bintang Rusak, itu bahkan tidak sebanding dengan 1/10.000 Phantom di hatiku. Penolakan Kisia masih sama tegasnya seperti sebelumnya, tetapi para penonton diam-diam merasa takjub.
Organisasi macam apa Pantom itu sehingga Qixia menolak undangan Istana Bintang Rusak lalu pergi. Bab 1107, meraih ketenaran setelah pertempuran pertama mereka 17. Mungkinkah itu organisasi besar dan misterius lainnya? Sayangnya, kali ini, tidak ada yang bisa menjelaskan kepada mereka apa itu, Pantom. Hanya saja semua orang secara tidak sadar mengkategorikannya sebagai organisasi yang setingkat dengan alam dewa dan Istana Bintang Rusak. Tepat ketika semua orang mengira pertempuran antara Istana Bintang Rusak dan hantu akan berlangsung hingga fajar, sebuah bola api besar terbang ke arah mereka dari langit. Api merah langsung mewarnai cakrawala Twilight City menjadi merah. Orang-orang di darat mendongak dan melihat Shen Yanxiao berdiri di punggung burung besar yang menyala-nyala itu dengan senyum menawan di wajahnya. Istana Bintang Rusak benar-benar hebat, 25 ahli bahkan tidak dapat mengalahkan 5 orang dari Pantomku. Suara Shen Yanxiao yang jernih terdengar di langit. Ada kebanggaan yang mendalam dalam suaranya yang menyenangkan. Hantu, kata-kata itu sekali lagi muncul di telinga semua orang dan mereka menatap Shen Yanxiao di punggung burung vermilion dengan kaget. Mungkinkah penguasa kota matahari tak pernah set yang sangat abnormal itu juga dari Pantom? Wah, aduh, organisasi macam apakah Pantom itu? Keingintahuan orang-orang terhadap Pantom telah meningkat ke puncak tertinggi. Tetapi Shen Yanxiao sama sekali tidak menyadarinya. Dia melihat ke bawah ke medan perang dari langit. Dia bisa melihat dengan jelas situasi keseluruhannya. Fakta bahwa Qixia dan yang lainnya bisa bertahan melawan begitu banyak ahli dari Istana Bintang Rusak membuat rambutnya berdiri. Seperti yang diharapkan dari binatang buas milik keluarganya, kekuatan bertarung mereka sungguh tak tertandingi. Ketika kakak senior Qian mendengar suara Shen Yanxiao, dia tiba-tiba mendongak. Ketika dia melihat Shen Yanxiao muncul di depannya tanpa satu goresan pun, dia langsung tercengang di tempat. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana mungkin Shen Yanxiao baik-baik saja? Mata kakak senior Qian dipenuhi dengan keterkejutan. Total ada 10 ahli yang dikirim ke istana Tuan Kota. Selain itu, salah satu dari mereka adalah pendekar pedang agung yang kekuatannya sebanding dengannya. Sekelompok elit seperti itu hanya dikirim untuk menghadapi Shen Yanxiao dan saat ini, Shen Yanxiao telah muncul di hadapannya tanpa satu pun cacat. Apa artinya ini? Kakak senior Qian, apakah kakak senior Zhou dan yang lainnya gagal? Seorang pemanah sihir dari Istana Bintang Rusak menatap kakak senior Qian dengan ngeri. Kemunculan Shen Yanxiao berarti rekan-rekan mereka telah gagal. Sialan, kakak senior Qian menggertakkan giginya. Mereka semua telah gagal dalam misi mereka. Tidak hanya 25 dari mereka yang tertunda oleh 5 pemuda dari Pantom, tetapi tim lainnya tampaknya telah musnah juga. Namun, Shen Yanxiao jelas merupakan seorang pemanah sihir yang baru saja naik ke tingkat kedua. Bahkan dengan bantuan Vermilion Bird, mustahil baginya untuk menghadapi 10 ahli dari Istana Bintang Rusak. Kakak senior Qian tidak dapat menemukan jawabannya apapun yang terjadi. Cek-cek. Istana Bintang Rusak memberi kita muka dengan mengirimkan begitu banyak ahli. Kalau begitu, aku tidak akan bersikap terlalu kasar. Shen Yanxiao tersenyum. Di bawah tatapan semua orang, sosok mungilnya tiba-tiba melompat turun dari punggung burung vermilion. Akan tetapi, sebelum dia mendarat di tanah, dia telah mengeluarkan klimensnya dan menembakkan anak panah ke arah para pendeta Istana Bintang Rusak. Dalam rentang waktu 3 detik, Shen Yanxiao telah melepaskan 5 anak panah. 3 detik kemudian, Shen Yanxiao dengan cekatan mendarat di atas batu besar yang pecah. Sosok mungilnya berdiri anggun dengan senyum bangga di bibirnya yang kemerahan dan rambut hitamnya berkibar. Tertiup angin malam, dia mengangkat busurnya dan memasang anak panah di busurnya. Dia kemudian membidik kakak senior Qian yang sedang bertarung melawan Qixia dan mencibir. Tidak seorang pun dari Istana Bintang Rusak akan meninggalkan tempat ini hari ini. Bab 1108, meraih ketenaran setelah pertempuran pertama mereka, 18. Pernyataan Shen Yanxiao mengejutkan semua orang. Itu adalah pernyataan pemusnahan yang mutlak. Target yang ingin disingkirkannya adalah salah satu dari 2 raksasa benua cemerlang, Istana Bintang Rusak. Para penonton merasa bahwa Shen Yanxiao sudah gila, tetapi suara dalam hati mereka mengatakan bahwa tidak ada yang tidak dapat dilakukan oleh penguasa kota. Shen Yanxiao, jangan terlalu sombong. Kakak senior Qian menggertakkan giginya dan menatap Shen Yanxiao, tetapi hatinya tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Shen Yanxiao merapikan alisnya dan tersenyum.
Aku tidak boleh bersikap sombong. Aku sudah bersikap sombong sepanjang hidupku. Apa menurutmu aku takut padamu? Ketika mereka melihat Shen Yanxiao muncul, 5 binatang itu menghela napas lega. Mereka sudah kelelahan, tetapi dalam sekejap, mereka seperti disuntik dengan darah ayam. Burung vermilion bergegas turun dan berubah kembali menjadi seorang anak. Di belakangnya, Lan Fengli diam-diam muncul. Tanpa sepatah kata pun yang tidak masuk akal, ia segera bergegas menuju ahli kelas 2 terdekat. Dengan lambaian tangannya, kukunya yang tajam langsung menghancurkan kepala ahli itu. Kakaknya telah berkata untuk tidak membiarkan satu pun hidup. Kakak senior Qian tersentak saat melihat Lan Fengli membunuh seorang ahli kelas 2 dalam sekejap mata. Siapakah pemuda itu? Dia tidak bisa merasakan aura apapun darinya. Kapan orang yang begitu menakutkan muncul di sisi Shen Yanxiao? Lakukan, niat membunuh muncul di hatinya. Shen Yanxiao berteriak dan berlari ke kerumunan dengan burung vermilion. Dengan bergabungnya Shen Yanxiao, Vermilion Bird, dan Lan Fengli, pertarungan yang awalnya ketat berubah menjadi pembantaian. Lan Fengli bagaikan dewa kematian dengan sabit di tangannya. Kemanapun dia pergi, dia akan mengambil jiwa orang mati. Para ahli istana bintang rusak yang jatuh di bawah tangannya bahkan tidak tahu kapan Lan Fengli mendekat. Shen Yanxiao bergabung dengan Qixia dan berurusan dengan 3 ahli kelas 2 lainnya. Vermilion Bird bergegas membantu Yan Yu. Selama beberapa saat, ratapan terus-menerus terdengar dari para ahli istana bintang rusak. Jika keseimbangannya rusak, tidak ada kemungkinan untuk pulih. Orang-orang hanya melihat bahwa anggota Pantom dengan panik menekan para ahli dari istana bintang rusak. Seperti yang dikatakan Shen Yanxiao, tidak ada satupun yang selamat. Kelima binatang itu juga tidak kenal ampun. Lan Fengli telah mengganggu formasi istana bintang rusak dan merenggut nyawa para pendeta satu demi satu. Tanpa dukungan para pendeta, kekuatan para profesional lain di istana bintang rusak telah sangat berkurang, menyebabkan pertahanan mereka runtuh. Namun, anggota Pantom tidak dapat dihentikan dan serangan mereka menjadi semakin ganas. Dalam sekejap mata, jumlah ahli dari Istana Bintang Pecah telah berkurang menjadi hampir 10 dan sebagian besar dari mereka penuh luka. Semuanya dalam keadaan menyedihkan dan tidak ada satupun dari mereka yang sombong seperti sebelumnya. Semuanya, kemarilah. Hati kakak senior Qian berdarah. Melihat para ahli yang dibawanya secara pribadi dibantai satu persatu, matanya memerah karena marah. Namun, dia juga tahu bahwa jika ini terus berlanjut, mereka hanya akan secara bertahap kelelahan oleh Shen Yanxiao dan yang lainnya. Daripada secara bertahap dimakan habis, mengapa tidak? Atas panggilan kakak senior Qian, para ahli yang tersisa dari Istana Bintang Rusak segera berkumpul di sekitarnya. Namun, mereka tidak lagi memiliki kemegahan seperti sebelumnya. Di wajah mereka yang kelelahan dan mata mereka yang masih terkejut, ketakutan internal mereka telah terungkap. Setelah kejayaannya hilang, mereka ditindas oleh Shen Yanxiao. Dan yang lainnya bagaikan anjing liar. Istana Bintang Rusak, yang dulunya merupakan organisasi manusia paling elit di benua cemerlang, kini menjadi bahan tertawaan. Bab 1109, meraih ketenaran setelah pertempuran pertama mereka, 19. Para ahli Istana Bintang Rusak berkumpul bersama, sementara Qixia dan yang lainnya diam-diam berdiri di sisi Shen Yanxiao. Apakah kalian sudah menyelesaikan semuanya? Qixia tersenyum dan menatap Shen Yanxiao. Mereka lega melihat bahwa dia tidak terluka. Coba tebak. Shen Yanxiao mengangkat alisnya. Kelima binatang buas itu tersenyum namun tidak berkata apa-apa. Melihat wajah Shen Yanxiao yang memerah, mereka tahu bahwa semuanya berjalan dengan baik. 6 anggota Pantom dan Lan Fengli mengalihkan perhatian mereka ke Istana Bintang Rusak. Ekspresi kakak senior Qian tidak sedap dipandang. Para ahli di sekitarnya berada dalam kondisi yang sangat buruk. Mereka belum pernah mengalami kemunduran seperti itu sebelumnya, jadi situasi mereka saat ini terlalu mengejutkan bagi mereka. Kakak senior Qian, apa yang harus kita lakukan? Seorang ahli kelas 2 menatap kakak senior Qian dengan wajah muram. Dia benar-benar takut. Dia tidak pernah merasakan kematian sedekat ini saat melihat rekannya dibantai oleh Lan Fengli. Kakak senior Qian menggertakkan giginya. Dia tidak menyangka semuanya akan menjadi seperti ini. Namun, jika ini terus berlanjut, mereka semua mungkin akan dikubur di sini. Lindungi aku. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan mempermalukan reputasi Istana Bintang Rusak.
Kakak senior Qian menarik napas dalam-dalam dan memutuskan untuk bertarung habis-habisan. Mustahil bagi mereka untuk mundur dengan selamat hari ini, tetapi dia tidak tahan dibunuh oleh sekelompok junior. Bahkan jika dia harus mati, dia akan menyeret mereka bersamanya. Semua orang dari Istana Bintang Rusak terkejut dan segera memahami niat kakak senior Qian. Dalam sekejap, para ahli berdiri di sisinya dan membentuk lingkaran untuk melindunginya. Apa yang mereka lakukan? Tang Nazi meletakkan tangannya di bahu Li Xiaowei dan menatap para ahli dari Istana Bintang Rusak dengan ekspresi aneh. Di bawah perlindungan semua orang, kakak senior Qian perlahan mengangkat tongkat di tangannya. Bibir pucatnya terbuka dan serangkaian kutukan yang tidak dapat dipahami mengalir keluar dari mulutnya. Ekspresi Qixia berubah seketika. Kita tidak bisa membiarkannya selesai melantunkan mantra. Dia ingin menggunakan mantra Archmagus Agung untuk binasa bersama kita. Suara Qixia terdengar cemas. Sihir perjuangan hidup. Para anggota Pantom tidak mengenal mantra itu, tetapi sesuatu yang dapat membuat Qixia gugup tidak sesederhana yang terlihat. Shen Yanxiao tidak menunggu penjelasan Qixia dan langsung berkata, "Yang Si, Nazi, ikuti aku dan serang." Xiaowei, Qixia, pusatkan semua serangan kalian pada 3 orang di sebelah kiri. Ah Yu, siapkan perisai suci. Terlepas dari rencana Istana Bintang Rusak, mereka tidak punya alasan untuk membiarkan mereka menyelesaikannya. Para anggota Pantom saling memahami satu sama lain. Detik berikutnya setelah Shen Yanxiao memberi perintah, Shen Yanxiao, Yang Si, dan Tang Nazi memimpin dan berlari mendekat. Qixia dan Li Xiaowei telah mengarahkan semua serangan mereka ke 3 orang di sebelah kiri sementara Totem Yan Yu melemparkan perisai suci ke arah mereka dengan kecepatan yang mencengangkan. Sejumlah besar kekuatan sihir menyebar dari tongkat kakak senior Qian. Tekanan besar yang datang dari tongkat itu cukup untuk membuat warga kota Twilight menjadi takut. Dia praktis telah mengumpulkan semua kekuatan magis di sekelilingnya. Tingkat terornya tak terbayangkan. Sihir perjuangan hidup, sesuai dengan namanya, merupakan sihir yang melemparkan sasaran penggunanya dan penggunanya ke dalam sabit dewa kematian. Bab 1110, meraih ketenaran setelah pertempuran pertama mereka, 20. Jenis mantra tingkat tinggi yang hanya bisa diucapkan oleh seorang Archmagus Agung ini akan langsung mengumpulkan semua kekuatan magis seorang Archmagus Agung. Kekuatan penghancur mantra semacam itu tidak ada bandingannya dengan mantra tingkat tinggi manapun. Selama kakak senior Qian selesai melantunkan mantra, tidak peduli seberapa kuat anggota Pantom, mereka tidak akan memiliki harapan untuk bertahan hidup. Setelah menggunakan sihir ini, penggunanya akan menjadi lumpuh tanpa jalan untuk pulih. Selain itu, penggunanya juga akan menderita serangan balik. Ini pertarungan sampai mati. Yang Si menyerang dengan kecepatan penuh. 3 orang yang dipilih Shen Yanxiao adalah Magus dan Magic Archer dengan pertahanan yang sangat rendah. Begitu Yang Si dan Tang Nazi mendekati mereka, konsekuensinya bisa dibayangkan. Di depan mereka, 6 binatang mistis mulai mengganggu mereka tanpa memberi mereka kesempatan untuk mendukung sisi kiri mereka. Terlebih lagi, Lan Fengli, yang telah mencapai tingkat kebiadaban tertentu, menekan mereka. Sudah sulit bagi mereka untuk melindungi diri mereka sendiri, jadi bagaimana mereka bisa memiliki energi cadangan untuk peduli pada orang lain. Serangan Yang Si langsung menghancurkan formasi ketiga orang itu dan Tang Nazi mengikutinya. Sutter Cut langsung menyapu, tidak memberi mereka waktu untuk menyerang. Shen Yanxiao pernah bertarung melawan pendekar pedang agung sebelumnya dan tentu saja, dia tahu betapa lemahnya para profesional jarak jauh ini saat mereka bertarung jarak dekat. Menghadapi gangguan Yang Si dan Tang Nazi, mereka bertiga tidak memiliki kesempatan untuk melawan. Meski begitu, Broken Star Palace tidak menyerah. Mereka tahu betul bahwa sihir kakak senior Qian adalah harapan terakhir mereka. Jika sihir itu diganggu, maka mereka tidak akan punya harapan lagi. Broken Star Palace dan Pantom terlibat dalam pertarungan sengit lagi, dan tak ada satu pihak pun yang mau menyerah. Lantunan mantra kakak senior Qian menjadi semakin cepat. Tepat saat dia hendak menyelesaikan lantunan mantranya, udara di sekitarnya dipenuhi dengan kekuatan magis yang pekat. Shen Yanxiao mengerutkan kening dan menatap kakak senior Qian. Beberapa kali usahanya untuk menyerangnya telah digagalkan oleh beberapa profesional jarak jauh dari Istana Bintang Rusak. Jika mereka ingin menghentikannya, mereka hanya bisa menyerbu ke lingkaran perlindungan. Shen Yanxiao menyipitkan matanya dan sosok mungilnya tiba-tiba bersembunyi di belakang Yang Si dan Tang Nazi, menunggu kesempatan.
Nyanyian kakak senior Qian hampir berakhir. Dia hanya butuh beberapa kata lagi sebelum dia bisa mengucapkan life struggle. Tatapan matanya yang jahat menyapu para anggota Pantom saat dia dengan jahat berpikir bahwa dia akan membunuh mereka di sini apapun yang terjadi. Beberapa detik tambahan akan cukup. Namun, tepat saat kakak senior Qian melantunkan suku kata terakhir, sesosok mungil tiba-tiba melompat dari depan kerumunan. Yang Si melepaskan perisai beratnya dan langsung melemparkan sesuatu ke langit. Shen Yanxiao memanfaatkan momentum itu dan melompati kepala semua orang dari Istana Bintang Rusak. Anak panah itu sudah terpasang di tali busur. Begitu Shen Yanxiao berada di udara, dia melepaskan jarinya. Cahaya perak melintas dan terbang lurus ke arah kakak senior Qian. Pendeta Istana Bintang pecah menyerah untuk melindungi dirinya sendiri. Dia segera berbalik dan melemparkan semua perisai suci pada kakak senior Qian. Mustahil bagi seorang pemanah sihir untuk menghancurkan perisai suci seorang imam besar. Hampir semua orang merasa kasihan pada Shen Yanxiao. Para anggota Pantom tidak berdaya menghentikan nyanyian kakak senior Qian.